Partai Demokrat menyesalkan opini tentang mobil dinas yang dipinjamkan Sekretariat Negara kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Demokrat meminta Sekretariat Negara segera mengklarifikasi isu mobil dinas tersebut supaya tidak memojokkan SBY. Masalah mobil dinas dan lain sebagainya, saya kira Sekretariat Negara bisa menyelesaikannya dengan baik, dalam arti kata kalau Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi punya masalah dengan mobilnya, harusnya ini tidak terjadi. Karena ini menjadi urusan penuh, tanggung jawab penuh Sekretariat Negara. Ya, jadi untuk memperhatikan kebutuhan dan fasilitas Presiden Jokowi. Kita bisa mengerti apa yang terjadi dengan pemerintahan Pak Jokowi Republik Indonesia, artinya ya kondisi keuangan dan lain sebagainya. Tetapi jangan kemudian menambah polemik-polemik baru. Ya, memang di tengah ramainya perbincangan tentang mobil Presiden Joko Widodo yang mogok begitu di Kalimantan Barat, terkuak kisah soal salah satu mobil kepresidenan yang masih dipinjam dan belum dikembalikan oleh Presiden ke-6 atau Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala mengatakan SBY meminjam mobil kepresidenan Mercedes-Benz S600 tersebut sejak Joko Widodo resmi dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014. Kita akan mencoba mengklarifikasinya pada hari ini, malam ini dengan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Roy Suryo. Selamat malam, Bang Roy. Iya, malam. Ini rupanya cerita tentang Partai Demokrat, pejabat-pejabat Partai Demokrat dulu yang belum mengembalikan aset negara ini diulang lagi nih sekarang, Bang Roy ya. Iya, ini sebenarnya mobil sudah dikembalikan tapi sekarang. Sudah tadi siang. Jadi ini kan mirip ya. Artinya persoalan yang sebenarnya remeh-temeh, persoalan yang sebenarnya timbul di administrasi kantor yang bersangkutan. Kan yang update sore ini itu kan ada lagi cerita kalau dulu katanya mobil itu diberikan begitu saja tanpa ada surat menyurat gitu kan. Terus sekarang dikembalikan ada surat menyurat. Ya sudah, ya kalau memang itu yang terjadi kan sebenarnya membuka kita semuanya bahwa ayo kita perbaiki tata administrasi seperti jadi masalah administrasi yang digarisbawahi ini, masalah administrasi. Tapi yang muncul ke publik nama Pak SBY seolah minjam tuh berapa tahun, 2014, 15, itulah 15, yang kita sesalkan, Mas. Padahal kan undang-undangnya sudah lama sekali. Undang-undang nomor 7 tahun 78. Tapi informasi yang terbaru begini, Mas Roy, saya potong dulu ya, karena gara-gara polemik ini menjadi ramai, kemudian siang tadi dikembalikan ya Mas Roy. Jawabannya setelah jeda berikut. Justru, enggak, nanti ya. Mas Roy sudah nggak sabar untuk mengklarifikasi. Kami akan segera kembali mendengarkan jawaban lengkap dari Roy Suryo, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, setelah jeda berikut ini. Informasi terbaru, mobil yang ramai diperbincangkan ini begitu yang disebut dipinjam oleh Presiden ke-6 yang presiden sebelumnya yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, sekarang ini informasi sudah dikembalikan ke istana begitu. Ini karena ramai polemik itu ya Mas Roy. Dan kalimat ini sebenarnya saya kurang pas ya gitu. Kurang setuju. Kenapa kurang pas? Mungkin lebih tepat Pak SBY mengurusnya gitu ya. Mengurus mobilnya. Iya, karena begini. Karena sebenarnya hak untuk mendapatkan mobil itu kalau kata-kata mengurus kok mau repot-repot Pak SBY mengurus mobil istana? Karena kemudian ada keributan yang beliau sebagai seorang negarawan tidak nyaman lah gitu. Artinya gini, dulu pada tahun 2014 saya ada di situ juga ya. Artinya kan kita mengantarkan mobilnya. Bukan hari itu ya, ketika kemudian Pak SBY kita antarkan dari istana ya, kemudian kita ke Cikeas. Ya, hari itu juga mobil itu diantarkan oleh istana ke Cikeas. Mobil yang sempat digunakan oleh Pak SBY. Jadi artinya karena ada Undang-Undang nomor 7 tahun 78 di pasal 8 ayat 2 bahwa mantan presiden di undang-undangnya disebutnya bekas presiden. Selain kita lihat saja ya supaya lebih detail ya. Karena kami sudah punya cuplikan dari peraturan perundangannya agar semua bisa membaca pasal 8 ayat 2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1978. Ini ditandatangani tanggal 18 Desember tahun 78 zaman Pak Harto dengan Mensesneknya waktu itu Pak Sudarmono. Oh, lengkap sekali ya Mas Roy. Sekarang kita lihat pasal 8 ini bunyinya ini seperti yang tercantum dalam undang-undang. Ini sebutannya kepada bekas presiden dan bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya masing-masing. Dengan hormat ya gitu. Tidak diimpeach, tidak diberikan sebuah rumah
kediaman yang layak dengan perlengkapannya. Ini saya kasih catatan dulu. Ya. Pak SBY juga baru menikmati rumah ini beberapa bulan yang lalu. Yang waktu pindahan itu yang rumahnya sempat di demo itu ya? Yang sempat ramai juga. Okay. Katanya itu rumahnya 5.000 meter. Padahal kan sebenarnya ada aturannya itu 2.500 meter. Jangan-jangan nyambung diganggu soal begini ya? Diganggu saya tidak tahu. Saya tidak pernah suudon. Ya kita husnuzon saja. Tapi mensinyalkan begitu kayaknya Mas Roy, enggak ya? Oke, kita lihat yang B. Disediakan sebuah kendaraan milik negara dengan pengemudinya, dengan sopirnya ya begitu. Betul. Ya. Kalau kita baca di penjelasannya lebih lengkap. Termasuk bahan bakarnya, termasuk perawatannya, servisnya, ada semua. Rumah ini juga termasuk bagaimana merawatnya, listrik, air dan lain sebagainya. Nah, jadi memang detail dari apa jenisnya itu yang belum ada. Singkatnya negara punya kewajiban menyediakan kendaraan dengan pengemudinya, gitu ya, dengan beberapa hal yang tadi dalam penjelasan. Kenapa saya bilang detail, Mas Indra? Karena rumah ini pun dulu juga nggak jelas rumah untuk mantan presiden itu ukurannya berapa. Ada yang luas sekali, ada yang 2 kafling, ada yang di tengah kota. Nah, akhirnya pada saat Pak SBY itu kemudian beliau juga membuat aturan penerus dari sini, itu diatur maksimal kalau di dalam kota itu 2.500 meter, di luar kota 3.500 meter. Memang untuk mobil ini itu tidak ada diaturnya. Jadi kalau sekarang Istana juga menyampaikan syaratnya adalah Camry misalnya gitu. Camry pun tahun 2005-2007 yang lama ya mungkin itu menurut saya ini masalah administratif saja. Tapi begini Mas Roy, sekarang kan akhirnya ketika ada jawaban dari pihak Demokrat di publik itu melihatnya pihak Istana dengan statementnya, kita coba ya lihat ya cuplikan dari pihak Istana, siapakah yang dimaksud dengan pihak Istana ini. Pihak Istana ini adalah Kepala Sekretariat Presiden RI Pak Damansyah Jumala. Pada Selasa 21 Maret 2017 kita ambil dari detik.com ya. Betul. Sumbernya jelas. Ini kutipan langsung, mobil standby untuk RI 1 dan RI 2 ada 7, tapi kategori mobil presiden ada 8. Baik, kita lihat selanjutnya, pernyataan selanjutnya. 1, ini masih dalam berita yang sama ya di detik.com, 1 dipinjamkan ke presiden terdahulu, karena saat itu baru selesai serah terima jabatan. Beliau masih butuh mobil. Nah, ini kata-katanya beliau masih butuh mobil. Jadi dipinjamkan oleh negara. Tidak ada yang dipinjamkan. Itu saat itu memang Pak SBY meminjam, inisiatif meminjam, ataukah negara yang meminjamkan? Karena kata-kata ini dipinjam loh, dipinjam. Karena saya kira kita nggak perlu mungkin kan ini kan satu doorstop interview yang kemungkinan kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 tadi, negara wajib menyediakan. Jadi sama saja dengan misalnya kalau saya meminjamkan gadget ini ke Mas Indra, apakah saya meminjamkan atau Mas Indra yang pinjam? Ya, kita nggak usah berdebat di kata-kata yang remeh-temeh ini. Karena ini bisa supaya tahu. Ini sama seperti pakai dan tidak gitu. Jangan lari ke sana dong. Enggak. Maksudnya kita kembali ke sini. Jadi artinya sudahlah. Ini artinya jangan lagi membenturkan. Yang kasihan kan justru seolah-olah ini dibenturkan kembali antara presiden yang kita hormati sekarang. Kita cari yang membenturkan itu, Mas. Makanya kita bahas dengan detail. Persis. Ketika publik sekarang melihat dari pihak Istana menyatakan bahwa ada mobil yang dipinjam oleh Pak SBY. Begitu kan? Konteksnya kenapa ada mobil yang pinjam? Karena beberapa mobil yang lain tuh sempat mogok, rusak gitu kan. Untuk presiden. Sebenarnya ada 1 tapi dipinjam Pak SBY. Itu kesan yang muncul di masyarakat seperti itu. Itulah yang perlu kita clearkan. Partai Demokrat mengatakan melalui Mas Roy dan beberapa elit politik yang ada Pak Syarif, ada Bu Nur tadi gitu mengatakan bahwa negara itu belum menyediakan mobil buat Pak SBY sebagai mantan presiden. Karena itu dulu dipinjamkan mobil itu. Jadi sekarang ada ya, memang clear itu ya, negara meminjamkan waktu itu ya. Clear. Jadi diantarkan ke Cikeas. Diantarkan ke Pak SBY. Ya, gitu. Jadi Pak SBY ke Cikeas Iya, waktu itu belum ada rumah Kuningan. Ya, jadi artinya ada batas peminjamannya nggak waktu itu? Saya terus terang tidak sampai detail, mungkin itu urusan Karungga lah yang karena kalau memang tidak ada batas pinjaman, kemudian ada yang menyebut bahwa dipinjam belum balik, itu kan jadi memang sengaja aneh gitu. Sengaja memancing kah, sengaja membenturkan kah misalnya makanya gitu. Jadi sudahlah, kita kenapa harus mencari persoalan yang remeh-temeh gini di balik persoalan besar gitu loh, gitu yang ada. Jadi tapi kami juga tidak ingin ini menjadi liar. Setelah mengetahui remeh-temeh ini, kita baru tahu ada motif apa sebenarnya statement itu keluar, ataukah bagaimana Mas Roy? Itu yang paling penting. Saya lebih baik gini lah. Kalau kita lihat ke belakang kan bahwa pertemuan antara SBY dan Jokowi ini kan baru saja terjadi. Bagus, dan itu kan bagus 2 minggu yang lalu. I was there gitu. Saya juga ada di sana, mengerti dengan sangat baik kenapa ini terjadi. Dan saya juga kenal betul sebenarnya Pak Damansyah Jumala kan dulu kan duta besar Indonesia ketika di Polandia. Dan statement tadi yang tadi sore itu
kan juga berbunyi ketika kemudian jadi rame. Banyak pertanyaan, Mas katanya dulu peminjamannya nggak pakai surat gitu ya. Ya, saya sih khususun saja. Mungkin suratnya belum ketemu atau kan tapi pakai surat. Ya itu sih urusan administratif lah Mas. Nggak terlalu penting ya? Nggak terlalu penting lah. Yang penting apa? Mobil itu sudah balik dan memang negara memang harus menyediakan sesuai dengan amanah undang-undang. Itu aja. Gitu. Dan ketika kemudian sekarang dikembalikan sudah dapat mobilnya belum? Kewajiban negara itu? Belum. Tentu saja berarti belum. mengembalikannya ini gara-gara rame di polemik sehingga Pak SBY mungkin merasa ya dalam tanda kutip ceritanya mungkin begini. agak ceritanya malu begini. misalnya. Ya, gini. Ceritanya begini. Jadi saya pun sebenarnya kaget juga karena saya jarang sekali melihat Pak SBY menggunakan mobil S600 Guard itu. Ya, nah gitu. kalau nggak pernah dipakai kenapa harus dipinjam? Kenapa harus maksudnya tetap nggak dikembalikan sejak awal? Agak sering trouble mobil itu dan makanya kan Pak SBY juga semalam menjelaskan secara internal mobil itu beliau pakai terakhir saja September 2016. Sudah cukup lama ya? Sudah cukup lama dan memang mau dikembalikan tapi karena ada sering trouble. Mobil itu kan sangat detail. Contohnya misalnya, saya juga tidak menduga-duga, tapi mungkin kasus di Mempawah itu mungkin sebenarnya sepele. Saya kebetulan hobi Mercy, ya. Kalau kelas-kelas semacam itu, apalagi kelas superior, S itu superior, itu harus teknisinya harus sangat detail, misalnya harus membawa diagnostik kemana-mana. Kalau misalnya di sana katakanlah oktan saja, bahan bakarnya tidak sesuai, dia harusnya misalnya Pertamax turbo, oktannya 98. Mungkin di Kalimantan Barat di Mempawah adanya Pertamax biasa, oktan 92. Itu harus disetting supaya tidak ngempos. Nah, hal kayak gitu yang sebenarnya terjadi. Nah, artinya ketika kemudian ada trouble, jarang dipakai sama Pak SBY. Jarang dipakai sama Pak SBY. Pak SBY lebih suka pakai kendaraan pribadinya. Kenapa nggak dikembalikan aja? Kalau dikembalikan dalam kondisi trouble kan nggak bagus juga kesannya, ya kan gitu. Jadi artinya lagi di proses pengembalian, ya 2 minggu yang lalu itu mau dikembalikan lah. Kok justru ketika diurus sama dan Pas Pampres Grup D yang melayani beliau, kok malah jadi persoalan ini mencuat gitu loh. Tahu gitu kan, misalnya dulu kembalikan les gitu aja kan malah. Tapi kan memang soal masalah rusak nggak rusak itu kan memang kewajiban negara yang merawatnya kan. Betul. Jadi harusnya kenapa harus sungkan mengembalikan? Pak, ini mobil yang belum bisa nyediain mobil buat mantan presiden sesuai undang-undang, kenapa nggak dikembalikan aja? Apapun bisa terjadi sekarang Mas Indra. Saya juga tidak tahu kenapa persoalan teknisinya sering datang ke Cikeas nggak ngecek itu kan, maksudnya teknisi yang disediakan negara ya, kan. Bukan levelnya Pak SBY lah gitu. Level kita juga nggak. Tapi sekarang disinggung gitu masalah yang namanya. Nah makanya itu. Jadi makanya kami ingin meluruskan beginilah ya. Jangan urusan ini membuat kemudian presiden kita sekarang Pak Jokowi itu juga terganggu atau ada yang mengganggunya. Ya saya benar-benar ingin menjaga marwah presiden kita dan menjaga marwah presiden ke-6 kita. Kira-kira yang mengganggu siapa ini? Mungkin ada orang yang mungkin tidak suka rukun, tapi sudahlah. Yang penting mobilnya sudah balik. Dan kemudian kalau Pak SBY nanti mau diberikan oleh negara apa, misalnya katakanlah Camry tahun 2005-2007 ya, biarkanlah rakyat menilai seberapa besar atau seberapa. Tapi sebenarnya ini mengganggu Pak SBY tidak sih ketika ada statement bahwa mobil yang satu mobil masih dipinjam presiden terdahulu. Itu maksudnya sangat menyerang ke. Ya ibaratnya seperti tersinggung nggak? Seperti gadget tadi Mas. Kalau misalnya sebenarnya Mas Indra nggak mau pakai, tapi sebenarnya ada hak untuk pakai. Terus kemudian saya pinjemi. Tapi kemudian saya ngungkit. Mas Indra yang pinjem, loh enak aja Mas Ray kan yang minjemin saya. Tersinggung dengan Pak SBY kan. Ya, nah kalau tersinggung berarti kan menjadi urusan penting sekarang ini. Begitu. Saya tidak bisa mewakili kata hati beliau, tetapi artinya beliau selaku seorang negarawan, kalaupun ada hal-hal yang mungkin tidak pas, ya makanya kan lurus. Kalau enggak mungkin nggak akan secepat ini prosesnya gitu loh. Jadi sekali lagi. Karena kan kalau dilihat kan tidak hanya berdiri sendiri nih soal mobil ini, tapi soal rumah sebelumnya juga. Betul. Kan ada disinggung bahwa sempat diramein luasan tanahnya. Luasannya katanya 5.000 meter. Nah, itu merasa nggak perlu Partai Demokrat mencari tahu siapa yang mau membentur-benturkan Pak SBY dengan presiden sekarang? Negara ini punya urusan yang lebih besar. Kita sudah berusia 71 tahun, ngapain jadi sih? diabaikan aja ya? Iyalah. Walaupun menyinggung ya? Betul, bahwa itu harus diklarifikasi harus. Waktu itu harta beliau dikatakan 9 triliun. Rumahnya 5.000 meter, padahal hanya 2.500 saja kurang. Itu harus diklarifikasi. Tapi untuk mencari, misalnya sampai mengulik-ulik, sampai nanti siapa aktor intelektual, saya kira nggak usah. Kayaknya naga-naganya Partai Demokrat akan bisa balas polemik ini dengan begitu ya? Enggak, setelah mobil dikembalikan, mana nih kewajiban negara begitu? Enggak lah, kita nggak perlu balas-balasan lah. Itu gitu. tidak bagus tuh Republik ini. Tapi intinya gini. Jadi Pak SBY tidak akan menagih mobil yang harus disediakan menurut saya kalau kemudian jawabannya sudah jelas
ya kalau dari negara yang diberikanlah Toyota Camry tahun 2005 atau 2007, ya terserah penilaian masyarakat sajalah. Apakah presiden mantan presiden yang 10 tahun sudah membuat Republik ini katakanlah bangkit seperti ini, ya kemudian diberikan Camry usianya juga malah lebih dari 10 tahun, ya. Berarti nggak nerima ini berarti ya? Saya tidak tahu karena saya bukan Pak SBY, ya. Tetapi artinya kalau Partai Demokrat yang Pak SBY sebagai ketua umum merasa ya mungkin tersinggung nggak dengan itu diberikan Camry? Saya lebih baik tidak menjawab saja, ya. Tapi artinya mungkin bisa nanti insya Allah negara ini bisa lebih baik lagi, gitu. Dan dalam menata, maksudnya itu biar clear di depan, mau terima nggak gitu? Biar menata lebih baik lagi. Makanya kan kemarin dalam pertemuan Pak SBY dengan Pak Jokowi, kan nanti misalnya ada presidential club, ya Mas Indra. Itu kan persoalan-persoalan gini kan nggak ada. Cukup selesai di saat presiden. ngobrol. Iyalah, bro, Camry-nya terlalu tua dong. Oh iya nanti kita kasih Crown Majesty lah. Misalnya kayak gitu kan selesai. Nggak usah remeh-temeh gini lah gitu. Ada yang menilai begini Mas Roy, bahwa rame-rame ini diduga sebenarnya pihak istana mau mensinyalkan mau beli mobil presiden yang baru. Sebenarnya kan sudah ada. Oh sudah ada ya? Sudah ada. Jadi kalau kita klik berita pada saat 50 Terus tahun. tujuannya apa kira-kira kalau sudah ada limousine? Mau nambah lagi begitu? Saya tidak tahu, ya gitu. Anda setuju nggak kalau kemudian memang mobil presiden harus di-upgrade lagi? Gini, selaku warga negara Indonesia, saya setuju bahwa presiden kita harus diberikan marwah yang baik. Sama seperti ketika Pak SBY waktu itu pengadaan mobil, karena mobilnya kalau kita klik berita tahun 2005, juga sebenarnya ada peristiwa kayak gini. Waktu itu juga mogok. Presiden mobilnya entah kemana gitu juga ada waktu itu. Jadi cerita-cerita seperti ini bukan cerita baru, ya. Waktu itu juga ada. Jadi kan ini kan sudah batch keempat. Dulu ketika zaman Bung Karno, dulu kan juga ada beberapa mobil, 12 mobil waktu itu dilelang, ya. Kami ikut merawat selaku anggota PPMKI, ya. Terus setelah itu zaman Pak Harto, mobilnya jenis S420, ya, karena itu Eagle. Waktu itu juga sempat dilelang. Nah, yang nggak jelas adalah ketika kemudian berikutnya yang tipenya tipe yang digunakan sama dengan APEC atau KTT non-blok. Ya. Terus ganti lagi yang sekarang. Nah, mungkin kalau yang sekarang ini, ya mungkin nanti moga-moga bisa clear lebih baik. Gitu. Tapi Anda setuju ya kalau misalnya istana untuk marwah presiden kita kenapa tidak? Ya gitu. Dan cuman caranya jangan pakai menarik mobil. Toh juga kalau kita lihat juga pada saat penerimaan 50 tahun Konferensi Asia Afrika, Pak Jokowi juga sudah naik S600 yang Pullman, yang long version. Long version itu versi panjang, limusin. Itu sudah ada satu. Jadi sebenarnya mobilnya bukan hanya 10, ya. Artinya 8 yang seri S600 Guard, satu tipe S600 long versi atau Pullman, 2 tipe Gelandewagen. Gelandewagen itu Jeep. Jadi banyak sebenarnya ya? Iyalah, jadi sebenarnya kan hanya masalah satu mobil aja kok jadi ribet gitu. Nah, berarti kan itu menjadi masalah penting kemudian diungkit lagi di sama maksudnya negeri ini masih punya pikiran lebih panjang lah. Soal semen lah, soal apalah itu masih ada lah. Iya, bukan hanya soal ini Mas. Gitu. Kita masih punya masalah panjang yang nanti mau dibahas tentang RUU KPK itu juga bagus itu. Oke, kalau gitu Mas Ray, tapi intinya clear masalah ini ya sudah. Insya Allah clear. Dan Demokrat nggak nagih mobil. Dan kita ginilah ya, sebaiknya tidak kita benturkan lagi. Untuk pihak-pihak yang mungkin menari di atas gendang, ya sebaiknya tidaklah. Kita jaga marwah semua presiden kita dan mantan-mantan, termasuk juga Pak SBY, Ibu Mega, Pak Habibie, dan juga almarhum Gus Dur, almarhum Pak Harto, juga almarhum Bung Karno. Gitu. Jangan hal gini diungkit-ungkit lagi menjadi masalah yang urusan remeh-temeh, nggak bagus lah. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Mas Roy Suryo, terima kasih telah memberikan klarifikasi pada malam ini. Selamat malam.